Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Trik Belajar Channel. Nah, di video kali ini saya tidak membahas tentang soal, namun saya ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman. Ada sebuah usaha yang bisa dijalankan dengan sangat mudah, bisa dikembangkan di desa masing-masing. Ini sudah saya jalankan bersama istri saya dan alhamdulillah hasilnya ya cukuplah, bahkan malah melebihi dari pendapatan saya sebagai perangkat desa. Usaha ini memang full dilakukan oleh istri saya. Di akhir video nanti kita akan coba analisis seberapa menguntungkan, seberapa pendapatan dari usaha yang kita kembangkan di desa saya. Jadi ikuti ya. Bimbel Cabaca ini saya dirikan karena melihat banyaknya anak yang tidak bisa membaca di lingkungan tempat tinggal saya sendiri. Bahkan tetangga depan rumah saya sendiri itu tidak naik kelas karena belum bisa membaca. Padahal di depan rumah anak itu sendiri adalah seorang sarjana pendidikan lagi. Ternyata kejadian tidak naik kelas karena tidak bisa membaca itu tidak cuma dialami oleh tetangga depan rumah saya saja, tapi banyak sekali orang tua yang mengeluh karena anaknya tidak naik kelas gara-gara tidak bisa membaca. Karena hal inilah terketuk hati saya. Ya malu gitu ya dengan gelar sarjana saya yang ternyata belum bisa bermanfaat khususnya untuk anak-anak sekitar tempat tinggal saya. Berangkat dari hal itu akhirnya saya membuat bimbel, yaitu bimbel Cabaca, bimbel rumahan untuk anak-anak desa agar mereka bisa membaca. Walaupun bimbel yang kami dirikan ini adalah bimbel rumahan, bimbel desa, tapi manfaatnya sangat terasa. Awal pendirian Bimbel Cabaca ini saya menyusun buku yaitu jilid baca, ini yang berjumlah 6 jilid dan jilid hitung. Jilid baca ini saya susun sesuai dengan kemampuan anak, dari yang paling dasar ketika anak belum bisa apa-apa, belum mengerti tentang huruf, sampai akhirnya mereka mahir dalam membaca. Ini ada 6 jilid buku baca ya. Buku jilid membaca ini saya susun dengan sepenuh hati dan saya uji efektivitasnya selama 1 tahun. Dan kini tidak ada lagi cerita anak desa kami yang tidak bisa membaca. Awalnya saya menangani Bimbel Cabaca ini seorang diri, tapi karena kemudian banyaknya orang yang minat dengan bimbel baca saya, akhirnya saya merekrut karyawan. Dia memang bukan lulusan sarjana, dia hanya seorang lulusan SMA. Tapi dengan saya training, akhirnya dia bisa mengajar seperti saya. Sekarang tidak cuma anak di kampung kami saja, tetapi banyak anak di desa tetangga juga ikut berminat untuk belajar di tempat kami. Sehingga sekarang tempat kami ada 4 pengajar. Bimbel yang saya kembangkan ini memang berbeda dengan bimbel-bimbel baca yang selama ini ada, sehingga peminatnya sangat banyak. Selain efektivitas dari buku dan metode yang saya ciptakan, sistem yang saya gunakan dalam Bimbel Cabaca ini
sangat diminati oleh banyak orang tua. Sistem belajarnya sangat sederhana, seperti orang datang ke klinik. Datang, ambil antrian, belajar, kemudian pulang. Jam buka di bimbel kami yaitu mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dengan istirahat 1 jam ya, jam 12 sampai jam 1. Dengan sistem seperti ini sangat fleksibel ya, sehingga orang tua bisa datang kapan saja selama jam buka. Misalnya mereka nganggur jam 3, ya silakan datang jam 3 dengan mengantarkan buku jilid anaknya, kemudian menungguinya belajar dan pulang. Sistem ini sangat diminati orang tua karena mereka bisa menyesuaikan dengan waktu kerjanya. Harganya pun murah, cuma Rp3.000 setiap pertemuan. Walaupun harganya terbilang murah, alhamdulillah hasilnya lebih dari cukup. Melihat besarnya manfaat dari bimbel Baca yang saya dirikan ini, akhirnya saya menggagas ya, membuat sebuah komunitas bimbel baca Indonesia agar di seluruh desa di Indonesia berdiri bimbel-bimbel baca yang serupa dengan bimbel kami, yaitu bimbel Baca, bimbel rumahan, bimbelnya anak desa. Dan sekarang dari berbagai daerah sudah mulai bergabung dengan bimbel kami, di antaranya Jakarta, Tangerang, Bogor, Madiun, Solotigo, Semarang, bahkan ada juga yang dari luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan. Dengan berdirinya berbagai cabang bimbel Baca ini tentu sangat bermanfaat ya, baik bagi anak yang mau belajar membaca maupun bagi mereka yang mengajar. Oleh karena itu, kami bimbel Baca mengajak teman-teman di seluruh Indonesia yang belum bergabung, mari bergabung dengan kami di bimbel Baca. Karena selain bersosial kepada masyarakat sekitar, yaitu dengan mengajar anak-anak mereka belajar membaca, ini juga meningkatkan perekonomian sekitar kita. Ditunggu ya di komunitas bimbel Baca Indonesia, cara asyik belajar membaca. Oke teman-teman, itulah tadi profil dari usaha yang sudah kita kembangkan bersama istri gitu ya, dan sangat mudah dikembangkan. Mungkin di desa teman-teman juga serupa kasusnya, jadi bisa nih dicoba membuat sebuah bimbel rumahan ya, bimbel konsep anak-anak desa dengan sistem seperti yang kita kembangkan. Nah sekarang kita analisis nih, pendapatan bimbelnya itu seperti apa sih ya, kita coba ya. Nah pendapatan ketika jumlah siswa baru 20. Nah pendapatan siswa baru 20 ini awal-awal ya, awal-awal membuka bimbel mendapatkan 20 anak gitu kan. Nah dalam 1 bulan libur 4 kali, jadi 1 bulan efektifnya kan 26 hari ya. Kita liburnya itu misalnya nih hari Minggu kita libur gitu ya, berarti efektifnya kan 26 hari. Kemudian per anak bayarnya 3.000 per pertemuan. Jadi pendapatan dari mengajar itu 3.000 kali 20 ya, 20 nya karena 20 anak dikalikan 26 sama dengan 1.560.000. Nah 1.560.000 ya, benar ya. 1.560.000 itu dengan siswa 20 orang gitu ya. Ini baru 1 tenaga pengajar. Pendapatan dari buku, nah saya mendapatkan margin dari buku itu 3.000, maka dikalikan 20 sama dengan 60.000. Jadi total pendapatan dalam 1 bulan untuk 1 tenaga pengajar ya, istri saya sendiri itu 1.620.000 gitu ya. Nah sekarang kalau pendapatan ketika jumlah siswa baru 70 orang, nah saya katakan baru karena kan berkembang gitu kan, tiap hari ada yang daftar gitu. Nah dengan tiga karyawan. Nah dalam 1 bulan libur 4 kali, jadi 1 bulan itu efektif 26 hari, per anak 3.000 per pertemuan gitu kan. Jadi pendapatan karyawan itu 2.000 per anak ya, kita ngasih ke karyawan itu 2.000 per anak ya, yang 1.000-nya kita masuk ke pengelola bimbel gitu ya. Jadi kita mendapatkan 1.000 ya,
dari masing-masing tentor, dari masing-masing karyawan ya, mereka dapat 2.000, kita dapat 1.000. Nah, seandainya saya tidak mengajar pun ya, kita tidak mengajar dalam 1 bulan ya, maka pendapatannya adalah 1.000 kalikan 70 kali 26 dapat 1.820.000. Itu kita tidak mengajar gitu ya, kita memikirkan misalnya marketingnya atau pemasarannya, itu kita sudah mendapatkan 1.820.000 itu kalau tidak mengajar. Nah, kalau mengajar itu bagaimana? Jika mengajar maka pendapatannya kurang lebih ya 2 jutaan, karena kita dapatnya itu 3.000 gitu kan ya, otomatis kalau dihitung ya kisaran 2 jutaan lebih lah ya. Kemudian belum dari penjualan bukunya juga. Nah, ini kan prospek sekali ya, mengajarkan anak untuk membaca gitu kan, bukunya sudah ada, metodenya sudah ada, bareng-bareng dengan komunitas yang lain ya, komunitas Bimbel Baca Indonesia. Di sana akan berkumpul teman-teman yang membuka bimbel gitu kan, belajar bersama. Nah, asik sekali ini ya. Kemudian cara bermitra. Nah, cara bermitra di tempat kita seperti ini teman-teman. Pendapatan full untuk pengelola bimbel. Nah, jadi pengelola bimbel itu full ya, mendapatkan pendapatan, tidak ada bagi hasil dengan kita gitu ya. Lalu gratis pendaftaran, kita tidak memungut biaya pendaftarannya berapa, enggak, itu gratis gitu ya. Cuma yang kita tekankan bahwa buku yang dipakai mengajar ya, membeli di tempat kami yaitu cuma 8.000 per jilid. 1 jilid itu harganya 8.000. Itu pun nanti akan dijual lagi ke anak gitu kan, dan akan mendapatkan keuntungan. Sebenarnya tidak rugi gitu kan, karena akan dijual kembali gitu ya. Jadi 8.000 per jilid. Spanduk ya, dan sudah disediakan file template-nya ya, tinggal ganti nama gitu kan. Jadi se-Indonesia nanti spanduknya sama semua. Cara mengajar sudah disediakan tutorialnya ya, dibimbing di komunitas Bimbel Indonesia. Jadi bareng-bareng tuh dibelajar di sana di komunitas ya, lewat grup Facebook yang privat gitu kan, akan dibimbing tentang bagaimana cara mengajar, cara mengembangkan, membuka. Ada masalah, misalnya masalah dengan kesulitan anak-anak, kita sharing-sharing di sana gitu ya. Jadi asik sekali ini. Satu desa kami batasi cuma 1 bimbel gitu ya, karena ya mohon maaf ini untuk biar hasilnya itu ya lumayan lah hasilnya. Kalau ada 2 bimbel nanti kan penghasilannya kurang kurang lah ya. Kalau hanya 1 bimbel itu kan lumayan gitu ya. Itu yang kita juga pikirkan. Jadi siapa yang duluan maka ya dia yang dapat. Semoga terinspirasi ya, itu dari kami Trik Belajar ya. Untuk yang teman-teman yang berminat untuk mendaftar, di deskripsi sudah kita sediakan nomor kontak kita gitu ya. Sampai jumpa lagi.